Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata pelajaran muatan lokal dengan materi patung bojo atau pantun bojo. Yang pertama, karakteristik patung bojo dalam sastra daerah Bima dan Dompu. Dalam sastra bojo, selain terdapat karya sastra seperti dongeng, juga terdapat bentuk-bentuk karya sastra puisi seperti pantun, syair, mantra, prosa, liris, dan lain-lain. Pantun dalam bahasa bojo disebut patu, yaitu salah satu bentuk puisi dalam sastra bojo yang bentuknya hampir sama dengan pantun dalam bahasa atau sastra Indonesia. Pemanfaatannya banyak digunakan untuk memberikan nasihat, mengungkapkan rasa kagum, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa penjabaran dari karakteristik itu sendiri. Yang pertama, persajakan patung bojo. Walaupun manfaat patu dalam bahasa atau nggahim bojo sama dengan manfaat pantun atau syair dalam sastra Indonesia, namun dari segi bentuk keduanya memiliki sedikit perbedaan. Perhatikan salah satu bentuk patung bojo berikut. Teka kudoro londo balisori batu nggahi lasaro. Batu caurane wati bade doro manae. Keindahan bahasa atau patung bojo ini tidak terletak pada pola sajak akhir yang sama ataupun sajak selang, tetapi keindahan bahasa atau patung bojo ini banyak dipengaruhi oleh rima yang ada dalam satu baris. Contohnya, baris 1 doro dan sori, baris 2 sori dan saro, baris 3 ne'e dan na'i. Kemudian selanjutnya, keindahan bahasa dalam patung bojo juga didukung oleh perulangan kata dalam satu bait. Perhatikan patung bojo berikut. Aina mboulo musambea, aina hodi belo musahada, niki padasa niki mai kai dosa. Ina aina panamade konem mamade sekolah wa umada. Kombi kalua panenti patalo, kombi kaambi pa doho tonggo amba. Pada baris pertama, patu terdapat kata aina dan loamu, dan made pada baris pertama yang diulang pada baris kedua, dan kata kombi pada baris ketiga yang diulang pada baris keempat. Selanjutnya yang kedua adalah jumlah baris patung bojo. Jumlah baris patung bojo berkisar 3-4 baris. Contohnya, ando dara lauku lamba wa ani usalemba, watiwara rona kane ekai baruma, dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri patung bojo. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa patu atau pantun Bima dan Dompu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak terdapat sampiran, seluruh baris merupakan isi. Keindahan bahasanya tidak terletak pada sajak akhir, tetapi keindahan bahasanya didukung oleh rima dalam satu baris dan perulangan kata dalam satu bait. Jumlah baris berkisar antara 3-4 baris. Contohnya, ompum buku mane esimi au pehem buahawi. Oke, selanjutnya selain daripada karakteristik, kita juga perlu mengenal jenis-jenis patu dalam sastra bojo. Adapun jenis-jenis patu atau pantun dalam sastra bojo adalah yang pertama pantun agama, kemudian pantun muda, kemudian ada pantun beribahati dan pantun jenaka. Khusus pantun teka-teki tidak terdapat dalam sastra bojo. Yang ada hanya teka-teki semacam pengibaratan yang menggunakan bahasa kias. Teka-teki digunakan untuk menguji kecerdasan seseorang, hiburan, mengisi waktu senggang setelah bekerja. Biasanya dilakukan oleh 2-3 orang yang saling berbalas pantun teka-teki itu. Contoh,
pasapu rumah dawa'u di beca aupehem ro'on tala. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah sapu tangan Tuhan yang tidak bisa dibasahi itu apa? Nah, jawabannya adalah daun talas. Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah memahami isi patu dalam sastra Bojo. Perhatikan contoh patu berikut. Aina mbou baluamu sambea, aina hodi baluamu sahada, niki padasa niki maikai dosa. Terjemah kata per demi kata. Aina itu jangan mbou berlaga, ba karena luamu pintar atau bisa, sambea sembahyang, hodi lompat-lompat karena senang, dan seterusnya. Kemudian terjemahan bebas. Artinya jangan bangga karena kamu bisa sembahyang, jangan terlalu gembira karena kamu bisa syahadat. Pada setiap padasan kamu bisa mendatangkan dosa. Pesan moral dalam patu tersebut adalah di mana agar kita jangan berbuat ria atau sombong dalam beribadah kepada Tuhan, karena hal itu bisa mendatangkan dosa. Begitu pula seterusnya bisa kita perhatikan. Kemudian yang keempat adalah menulis patung bojo. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis atau membuat patung bojo. Yang pertama adalah menentukan tema dan tujuan patung. Yang kedua menentukan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga memilih kata-kata yang seirama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menonton.